Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati maupun pendengar Radio Maestro dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada program Renungan Harian GKI Kebonjati. Kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya kok lebay, saya kok baper. Demikian tema renungan kita hari ini bersama saya, Eliwati. Sebagai seorang peminum kopi, setiap pagi dan sore saya akan meminum secangkir kopi. Setiap pagi saya akan menyeduh kopi untuk dinikmati. Demikian juga sore hari. Kebiasaan ini berubah ketika pandemi COVID yang datang di awal tahun 2019. Bermula dari beralihnya semua kegiatan di gereja, dari kegiatan onsite di gereja, berubah menjadi kegiatan daring, online, dan termasuk diantaranya yaitu kegiatan persekutuan doa pagi yang biasanya diadakan di gereja setiap hari pukul 6 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan beralih pelaksanaannya menjadi secara daring atau online dan tetap dalam 6 hari dalam seminggu. Karena keterbatasan para peserta untuk menjadi host, maka pada awalnya saya menjadi host hampir setiap hari. Pada saat itu saya sering terlambat untuk menyeduh kopi. Karena jujur saya juga harus belajar untuk menjadi host pada saat persekutuan doa pagi dilaksanakan. Itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, suami yang tahu kebiasaan saya berinisiatif untuk membuatkan kopi. Setiap hari ketika saya menyiapkan laptop untuk persekutuan doa pagi, maka suami yang membuatkan kopi. Dan hal itu berlangsung terus hari demi hari. Pernah suatu hari suami tidak menyeduhkan kopi buat saya. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu dalam hati saya timbul kekecewaan dan merasa kehilangan. Saya bertanya dalam hati, kok hari ini saya tidak dibuatkan kopi? Hal yang tadinya merupakan salah satu wujud perhatian dan kasih dari suami, kini ternyata saya anggap sebagai kewajiban suami untuk membuatkan saya secangkir kopi. Padahal sebelum pandemi saya terbiasa menyeduh kopi sendiri. Kenapa sekarang saya merasa itu menjadi kewajiban bagi suami saya untuk menyeduhkan kopi? Dan timbul kekecewaan, rasa sedih, merasa tidak diperhatikan, diabaikan, dan lain-lain. Pokoknya saya menjadi amat lebay. Saya hanya memperhatikan dan memandang dari sudut kepentingan saya sendiri. Kemudian saya mulai bertanya pada diri sendiri, kok kenapa saya merasa diabaikan? Padahal saya kan tetap bisa bikin kopi sendiri. Udah deh Eli, gak usah kebaper gitu. Demikian saya berperang dalam hati. Ternyata perasaan kecewa, sedih, dan lain-lain itu diakibatkan karena saya sudah merasa terlalu enak dan nyaman dilayani. Kejadian atau keadaan seperti ini ternyata banyak juga dalam kehidupan kita, baik di tempat kerja, bahkan juga dalam pelayanan di gereja. Kita sebagai jemaat sering menganggap bahwa sudah kewajiban bagi pendeta, bagi penatua, bagi aktivis untuk melayani atau menjadi pelayan, dan kita sebagai orang yang wajib dilayani. Maka ketika pada suatu waktu kita tidak terlayani, kita merasa terabaikan dan mulai timbul perasaan kecewa,
marah, terabaikan, dan lain-lain. Alih-alih kita bertindak proaktif untuk berusaha belajar menjadi pelayan, kita malahan bertindak reaktif dengan komplain kesana kemari, menyuarakan kekecewaan untuk mendapatkan dukungan atau pembenaran atas kekecewaan. Padahal sebagai jemaat, kita juga memiliki kewajiban untuk saling memperhatikan satu sama lain. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus sudah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita. Teladan diberikan Yesus yang sudah lebih dahulu melayani dan mengasihi kita tanpa syarat. Hendaknya kita pun dapat berbuat demikian terhadap sesama. Kita nggak usah lebay atau baper dengan perasaan kita. Jika kita merasa enak dan nyaman dilayani dan dikasihi, maka kita juga harus proaktif dengan turut melayani dan mengasihi, agar orang lain juga merasakan keenakan dan kenyamanan seperti yang kita rasakan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh.